Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ada bantu nih. Jangan lupa bilang cakep ya. Dasar negara kita Pancasila. Dan itu harus dijunjung tinggi. Apa kabar kalian semuanya? Bagaimana keadaan kalian pagi ini? Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, baiklah, lawas silakan pimpin doa. Ya. Sudah sarapan? Bagus kalau sudah sarapan. Karena sarapan itu penting untuk energi, untuk otak supaya kita lebih mudah menyimak materi. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang macam-macam sastra. Ada apa aja? Masih ingat? Betul. Cerpen, puisi, novel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puisi. Ada masih ingat apa puisi? Nah, silakan. Ayolah. Jangan takut mencoba. Salah tidak apa-apa. Kita perbaiki. Karena manusia itu beradaptasi. Bapak dulu juga pernah loh jawab pertanyaan salah. Tapi Bapak perbaiki. Tidak apa-apa. Ya, berani-berani. Pinter. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan puisi. Jadi puisi merupakan sebuah karya sastra, hasil pikiran yang kreatif, bahasanya indah, penuh makna. Itu puisi. Menurut Putu Arya, seorang sastrawan Indonesia, puisi merupakan ungkapan implisit samar yang kata-katanya condong konotatif. Apa itu konotatif? Konotatif adalah kata memiliki makna kiasan, artinya ada makna lain. Itu konotatif. Oke, selanjutnya ciri-ciri puisi. Yang pertama, puisi menyampaikan pesan dengan cara yang imajinatif. Ketika kalian mendengarkan kata imajinatif, apa yang kalian bayangkan? Benar. Imajinasi, pikiran menghayalkan sesuatu, khayalan. Puisi menyampaikan pesannya mengaktifkan atau merangsang imajinasi kita. Yang kedua, menggunakan bahasa konotatif, artinya bahasa kiasan. Artinya ada makna lain dalam kata-kata tersebut. Misalnya gini, saya melihat cahaya yang dikerumuni kegelapan. Kalau secara harfiah atau makna yang sebenarnya berarti ada cahaya di situ, ada kegelapan. Tapi makna yang lain, kegelapan itu ibaratkan sebuah masalah yang kita hadapi, tetapi ada cahaya. Cahayanya itu harapan. Nah, itulah yang dimaksud dengan konotatif atau makna kiasan, makna yang lain. Selanjutnya, puisi merangkaikan kata secara padat dan efektif, yang merangkum kata mereka padat dan efektif. Artinya apa? Artinya meskipun pendek, singkat, namun memiliki makna yang sangat luas, makna yang sangat mendalam, banyak makna yang bisa diambil dari situ. Selanjutnya, menggunakan diksi yang tepat. Apa itu diksi? Jadi diksi adalah pilihan kata yang digunakan oleh penulis dalam menyampaikan kisahnya, dalam menulis puisinya. Ia memilih kata yang sekiranya itu baik. Selanjutnya, puisi memanfaatkan tipografi. Apa itu tipografi? Tipografi adalah visual. Benar, dapat dilihat secara langsung. Benar, betul. Dapat dilihat secara langsung. Bentuk fisiknya benar. Jadi di puisi kita dapat melihat bagaimana ukuran hurufnya, bagaimana rangkaiannya, apakah cenderung mendatar seperti ini. Benar. Ada juga seperti piramid. Jadi berbagai bentuknya dan itu dapat dilihat secara langsung. Selanjutnya, mari kita lihat puisi buatan Bapak. Ada yang pengen baca? Ayolah, berani dong.
Silakan. Tepuk tangan. Ya. Mari kita baca bareng-bareng dan kita analisis berdasarkan ciri-cirinya tadi. Di lautan ilmu. Di lautan ilmu kita berlayar. Setiap gelombang adalah pelajaran. Mengarungi entah yang tergelar, tetapi jiwa yang terus berkembang. Tiada batas bagi yang ingin tahu. Belajar membuka pintu dunia baru. Di setiap langkah cahaya terbentang. Ilmu membimbing menuju impian yang jauh. Jadi ini adalah puisi buatan Bapak. Mari kita analisis. Pertama tadi apa? Imajinatif, mampu merasa. Nah, coba di diksi yang mana, kalimat yang mana merasakan imajinasi itu. Ini setiap gelombang adalah pelajaran. Betul. Setiap gelombang adalah pelajaran. Di lautan ini kita berlayar. Jadi seakan-akan kita tuh ada di kapal. Kita berada di kapal, tuh ada ombak. Ombak itu adalah, yuk, kiasan-kiasan masalah. Kita berlayar tuh dihantam oleh masalah. Dan itu adalah pelajaran. Artinya apa? Ketika kita menghadapi masalah, kita hadapi masalah itu. Dan nanti kita belajar. Ibaratnya kita salah dalam menjawab pertanyaan. Setelah itu kita belajar kan? Nah, setelah itu kita menjadi lebih baik. Itu makna biasanya. Setiap masalah kan kita dapat memetik pelajaran. Selanjutnya apa? Diksi. Menggunakan diksi yang tepat. Coba kalian lihat bagaimana diksinya, kata-kata yang digunakan. Yang mana? Ini cahaya terbentang, ilmu membimbing menuju impian jauh. Itu adalah diksi yang dipilih oleh Bapak. Karena diksi itu adalah pilihan kata. Bapak memilih cahaya terbentang. Itu seperti mewakilkan ilmu. Dan ini sifatnya konotatif. Ya, inilah yang maksud dengan bahasa konotatif. Artinya ada makna lain. Cahaya terbentang, ilmu membimbing menuju impian jauh. Kalau kita secara harfiah, berarti ada cahaya dong. Nah, cahaya matahari, cahaya lampu, ya kan. Tapi di sini ada arti lain kata cahaya itu. Cahaya itu adalah ilmu itu sendiri. Karena ilmu akan membimbing kita. Jadi kita ada cahaya itu, ilmu itu membimbing kita menuju apa? Menuju impian jauh. Benar. Untuk membantu kita meraih cita-cita, untuk jiwa yang terus berkembang. Nah, selanjutnya apa lagi? Betul sekali. Padat tapi efektif. Artinya apa? Singkat tapi penuh makna. Betul. Coba kalian baca yang kita kembali lihat. Di lautan ilmu kita berlayar, setiap gelombang adalah pelajaran. Simpel kata-kata, tapi maknanya sangat luas. Setiap masalah kita hadapi, setiap kesulitan yang kita hadapi, kita memiliki masalah dan belajar. Ini sulit banget ini. Tapi kita hadapi kan, akhirnya kita mendapatkan ilmu baru dari setiap kesalahan. Kita mendapatkan benar. Kita mendapatkan pembelajaran. Kita petik dari setiap masalah. Itu simpel kalimatnya ya. Maknanya sangat luas. Cahaya terbentang ilmu menuju impian jauh. Kita di sini untuk apa? Mencari ilmu. Untuk apa? Impian yang jauh. Itu maknanya luas. Ada yang cita-citanya A, B, ada yang jadi dokter dan lain-lain. Selanjutnya, struktur puisi. Yang pertama kali adalah struktur batin. Kedua, fisik. Apa itu struktur batin? Struktur batin adalah hal-hal yang tidak dapat dilihat secara langsung dari puisi. Apa saja kira-kira? Tema, benar. Amanah, sikap penyair, betul-betul. Itu adalah hal-hal yang sifatnya tidak dilihat secara langsung dari puisi tersebut, tetapi memerlukan pikiran untuk mengungkapkan struktur batinnya. Selanjutnya struktur fisik. Struktur fisik adalah hal-hal yang dapat dilihat secara langsung. Apa saja? Kata yang dipilih. Tadi Bapak pilih kata apa? Cahaya misalnya kan.
bagaimana diksinya, mengajas apa yang Bapak gunakan. Kita dapat melihat secara langsung tipografinya kayak mana. Kita bisa melihat semua itu secara langsung. Itu struktur fisik. Nah, selanjutnya unsur puisi. Yang pertama kali adalah intrinsik. Masih ingat apa itu intrinsik? Betul, di dalam. Apa saja ini? Tema, imaji, diksi, gaya bahasa, dan amal. Selanjutnya ekstrinsik, di luar. Artinya sesuatu yang sifatnya dulu di luar, tapi mempengaruhi puisi. Apa saja itu? Latar belakang penulis, latar belakang penulis seperti apa, umurnya berapa, pekerjaannya apa. Yang kedua adalah historis. Benar, sejarah yang mempengaruhi. Tentunya psikologis. Psikologis artinya kejiwaan dari seorang yang menulis puisi tersebut. Tapi sebelum itu, mari kita tema. Masih ingat kan apa itu tema? Benar, intisari. Yang kedua imaji, khayalan. Artinya puisi tersebut betul mampu mengaktifkan atau merangsang imajinasi orang yang membacanya. Diksinya, pilihan katanya seperti apa, gaya bahasanya seperti apa. Gaya bahasa apa saja? Betul, personifikasi, hiperbola, betul. Selanjutnya rima adalah bagaimana permainan kata yang menghasilkan bunyi yang bagus atau indah jika didengar. Misalnya gini, Bapak sedang duduk termenung di hujan yang hampir mendung. Yang ada sama dan itulah permainan katanya. Coba ada yang bisa kasih contoh? Betul, pinter. Tepuk tangan. Selanjutnya amanat. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan penulis. Penulis ini menyampaikan pesan tentang apa sih? Apakah moral? Apakah pendidikan? Dia ingin menyampaikan emosionalnya. Itu amanat. Mari kita analisis puisi tadi, karya Bapak tadi. Nah, di lautan ilmu. Temanya apa? Ada yang tahu? Betul. Temanya adalah pentingnya ilmu pengetahuan. Bagaimana dengan amanahnya? Betul. Jika kita betul. Jika kita berbuat salah, misalnya ibaratkan ombak, ya kan? Itu adalah pelajaran kita tertib. Hal-hal bagus dari masalah kita. Bagaimana dengan gaya bahasa? Apa saja? Benar. Ini kan ya? Ilmu membimbing menuju impian jauh. Personifikasi, betul. Selanjutnya ekstrinsik. Betul, Bapak yang berisinya adalah latar belakang Bapak seorang guru, umur 20 tahun. Bagaimana dengan sejarahnya? Apakah dalam kondisi perang? Tidak, ya kan? Bagaimana psikologis Bapak? Psikologis Bapak normal, tidak memiliki masalah mental apapun. Dalam membuat musik ini, Bapak dipengaruhi. Apa itu? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu dilakukan ilmu. Nah, itu adalah eksternalnya, dan eksternal ini mempengaruhi internal dari puisi ini atau intrinsiknya. Selanjutnya jenis-jenis puisi. Yang pertama kali deskriptif. Ketika kalian mendengarkan kata deskriptif, apa yang kalian? Betul, menggambarkan. Ini puisi yang menggambarkan suatu hal, entah itu suasana, keadaan, atau apapun. Itu menggambarkan. Kedua lagi, bercerita, betul sekali. Menceritakan suatu hal, artinya benar. Ada pokoknya ada alurnya, dia menceritakan seseorang mungkin. Selanjutnya lirik. Lirik ini artinya ungkapan hati seorang penulis. Bisa mengungkapkan rindu, cinta, betul sekali. Mungkin benci atau apapun. Mungkin kasih sayang, peduli, benar. Itu puisi lirik. Nah, mari kita lanjut ke
Contohnya, ini buat Bapak ini, puisi deskriptif menggambarkan suatu hal. Ada yang ingin baca? Yuk silakan, berani, bagus. Berani. Siswa Bapak pintar banget ya, berani ya betul. Indonesia, negeri di antara samudra yang mempesona, gunung menjulang megah di cakrawala. Laut biru memeluk pantai dengan lembut, hutan hijau menghela napas kedamaian. Keajaiban alam yang mengikat hati di dalam pelukan Indonesia, merayu untuk terpesona dan mencintai tanah air yang kaya dan indah. Ini dia menggambarkan sesuatu. Apa yang digambarkan? Indonesia. Apanya? Betul, kekayaan alamnya. Gunung kita menjulang tinggi di cakrawala, hutan hijau kita banyak banget. Dan inilah itu dengan deskriptif menggambarkan suatu hal. Selanjutnya, pahlawan. Nah, ya puisi pahlawan kayak Bapak ini, dia menceritakan suatu hal. Mari kita baca bareng-bareng. Pahlawan. Di negeri Pancasila, pahlawan berdiri tegak, bersatu dalam semangat tanah air tercinta. Mereka bukan hanya untuk nama dalam sejarah, namun nyata dalam darah, jiwa bangsa yang bersatu. Dia menceritakan apa? Pahlawan. Jadi ada yang diceritakan, ada tokohnya di sini. Dia menceritakan sosok pahlawan Indonesia itu bagaimana ya kan? Apa pesan moralnya? Betul sekali. Jadi pahlawan kita itu meskipun berbeda-beda dari berbagai suku bangsa, mereka tetap bersatu demi tujuan mulia kemerdekaan pada waktu itu. Jadi sebagai generasi muda kita harus apa? Betul, menteladani pahlawan kita. Ini naratif, apa lagi? Menceritakan sesuatu tokoh betul-betul. Selanjutnya, muslim. Mengungkapkan surat penulis kepada siapa? Ini karya Bapak, kepada Tuhan. Kasih Pak Tuhan kepada Bapak. Ini puisi lirik motivasi Bapak membuat ini. Mari kita baca bareng-bareng. Kasih ilahi, dalam keheningan aku merasakan hadirmu. Dalam setiap detik kasihmu mengalir tiada henti. Kaulah kekuatan dalam lembaran hidupku, memimpin langkah, merangkul dalam cinta yang abadi. Ini ungkapan hati Bapak kepada Tuhan, rasa syukur Bapak kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menemani Bapak dalam setiap aktivitas. Ini lirik ungkapan hati, ungkapan cinta juga. Terima kasih kepada Tuhan. Itu lirik ungkapan hati kita, ungkapan hati penulis. Betul. Nah, selanjutnya, dan itu cara membuat puisi. Yang pertama tadi siapa tema? Apa tadi tema? Benar, intisarinya, fondasi awalnya yang kita buat dari puisi tersebut. Dua kata kunci. Benar sekali. Misalnya gini, Bapak ingin membuat puisi yang berkaitan dengan cinta. Apa kata kuncinya? Peduli. Betul, kasih sayang, menyayangi, benar-benar. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan tema itu kata kunci. Siapa dulu? Selanjutnya diksi, gaya bahasa. Diksi, apa tadi diksi? Pilihan kata yang dipilih. Nah, pilihan kata yang dipilih itu akan berkaitan dengan gaya bahasa, majasnya, ya kan? Bagi apa saja yang digunakan. Apakah hiperbola atau apapun, siapkan semua itu. Nah, setelah kalian mau menyiapkan semua itu, kalian telah tulis, kalian kembangkan. Bebas mau kalian otak-atik seperti apa, karena setiap penulis itu memiliki ciri khas atau caranya masing-masing. Apakah dia mau mengurangi kata-katanya, apakah dia lebih menambahkan kata-katanya. Jadi Bapak memberikan kemerdekaan untuk mengembangkan. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, baguslah kalau sudah paham, bagus. Jadi sudah paham kan ya cara membuat puisi bagaimana? Selanjutnya
tugas tolong. Jadi Bapak kasih waktu kalian sekitar 10 menit untuk membuat puisi dengan tema. Nah, coba kalian lihat ke belakang. Lambang Garuda Pancasila. Itu ada Pancasila kan di bawahnya kan. Nah, Bapak ingin kalian membuat puisi dengan tema yang berkaitan dengan nilai-nilai sila itu. Bisa ketuhanan, bisa kemanusiaan, bisa persatuan, bisa tentang pemerintah, bisa tentang keadilan. Ya, tidak apa-apa salah. tenang saja, jelek tidak apa-apa. Karena semua mulai dari nol kan ya. Bapak juga pernah salah mulai dari nol. Tidak apa-apa, ya bagus. Ya, 10 menit dimulai dari sekarang. Sudah selesai semuanya? Oh, bagus. Silakan, ada yang ingin membaca ke depan? Oh, banyak sekali yang angkat tangan. Oke, kamu silakan. Nah, silakan membaca ke depan. Oh, berani banget ya. Tepuk tangan semuanya. Tadi itu mau cepat isi udah benar bagus ya. Kamu keren banget ya. Puisi pertama yang sudah sebagus ini. Keren. Tadi kamu mengambil nilai Pancasila ketiga ya. Iya, tentang kesatuan Indonesia. Tadi diksinya pribumi dan Tionghoa bersatu dalam tanah Nusantara. Oke. Tepuk tangan bagi semua. Ya, silakan duduk. Bagus benar. Selanjutnya, Bapak ingin kalian memposting puisi tersebut di sosial media kalian. Karena puisi itu mempengaruhi pembaca. Jika kalian membuat puisi tentang kebaikan, orang yang membacanya akan mendapatkan nilai kebaikan. Dia akan termotivasi untuk melakukan hal baik. Kebetulan puisi kalian buat mengenai Pancasila itu kan menanamkan pikiran kepada orang yang membaca puisi kalian. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Baguslah kalau gitu. Jadi pada pertemuan kali ini hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada yang masih ingin ditanya, silakan hubungi Bapak, chat saja di WhatsApp. Ya, cukup sekian pertemuan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila Bapak punya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.